Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Ia memang bukan seorang sahabi yang melihat dan bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah Uwais Al-Qarni. Semoga Allah meridhoinya. Umar berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama bala bantuan dari Yamani. Ia berasal dari Murad. Lalu setelah itu dari Quran. Ia sebelumnya menderita penyakit sopak. Lalu ia sembuh dari penyakit itu kecuali seukuran dirham. Dan ia memiliki seorang ibu. Ia berbakti kepada ibunya. Andaikan ia bersumpah kepada Allah, tentu ia memenuhi sumpahnya itu. Jika engkau bisa meminta ia memohonkan ampunan untukmu, maka lakukanlah." Kemudian keduanya Umar dan Ali radhiyallahu anhu terus mencari Uwais selama 10 tahun, tapi tidak dapat menemukannya. Selanjutnya pada tahun terakhir wafatnya Umar radhiyallahu anhu, ia berdiri di atas gunung Abu Quwais lalu memanggil-manggil dengan suara paling keras yang ia mampu, "Wahai jemaah haji dari Yaman, apakah di antara kalian ada namanya Uwais?" Orang tua renta berjenggot panjang berdiri lalu berkata, "Kami tidak tahu siapakah Uwais, tapi aku punya keponakan bernama Uwais. Ia tidak dikenal, miskin, ia terlalu hina untuk kami laporkan kepadamu. Ia menggembalakan unta-unta kami, dan ia hina di tengah-tengah kami." Orang tua itu menutupi Uwais seakan tidak menginginkannya. Kemudian Umar bertanya, "Apakah keponakanmu itu ada di tanah haram saat ini?" Orang tua itu menjawab, "Iya." Umar bertanya, "Di mana dia?" Ia menjawab, "Di Arafah." Umar dan Ali radhiyallahu anhuma segera berkendara menuju Arafah. Ternyata ia sedang sholat menghadap ke sebuah pohon, sementara unta-unta tengah merumput di sekitarnya. Umar dan Ali mengenakan penutup kepala. Lalu keduanya menghampiri Uwais dan mengucapkan salam kepadanya. "Assalamualaikum warahmatullah." Uwais memperingatkan salat. Setelah itu ia menjawab salam. "Waalaikumsalam warahmatullah." Umar dan Ali bertanya, "Siapakah engkau?" Uwais menjawab, "Aku seorang pengembala kambing dan pekerja suatu kaum." Ali dan Umar bertanya, "Kami tidak bertanya kepadamu tentang pekerjaan mengembala kambing ataupun ijarah. Siapakah namamu?" Uwais menjawab, "Hamba Allah." Ali dan Umar berkata, "Kami tahu seluruh penghuni langit dan bumi adalah hamba-hamba Allah. Siapakah namamu pemberian ibumu?" Uwais balik bertanya, "Hai kalian berdua, apakah yang kalian ingin berdua inginkan dariku?" Keduanya menjawab, "Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan ciri-ciri Uwais Al-Qarni kepada kami. Kami sudah mengetahui ciri warna merah rambutmu dan warna biru matamu. Sekarang beritahukanlah kepada kami kilauan putih yang ada di bawah pundakmu. Singkaplah ciri itu kepada kami. Jika memang ciri itu ada padamu, berarti kaulah orangnya." Kemudian Uwais menyingkap pundaknya, dan ternyata kilauan putih itu ada di bawah pundaknya. Umar dan Ali langsung menciumnya dan berkata, "Kami bersaksi bahwa engkau adalah Uwais Al-Qarni. Maka mintakanlah ampunan untuk kami. Semoga Allah mengampunimu." Uwais berkata, "Aku tidak mengkhususkan permohonan ampunanku untuk diriku sendiri atau siapapun di antara anak-anak Adam. Namun aku tunjukkan permohonan ampunanku kepada kaum muslimin dan muslimat. Wahai kalian berdua, Allah telah memberitahukan kondisiku. Kalian berdua juga telah mengetahui persoalan tentang diriku. Lantas, siapa kalian berdua ini?" Ali berkata, "Dia ini Umar, Amirul Mukminin, dan aku sendiri adalah Ali bin Abu Thalib." Kemudian Uwais berdiri tegak dan berkata, "Assalamualaikum ya Amirul Mukminin warahmatullahi wabarakatuh. Dan engkau, wahai Ali bin Abu Thalib, semoga Allah memberikan balasan baik kepadamu atas usahamu untuk umat ini." Umar dan Ali berkata, "Semoga Allah juga memberikan balasan baik kepadamu atas kebaikanmu untuk dirimu." Setelah itu Umar berkata kepadanya, "Tetaplah berada di tempatmu
semoga Allah merahmatimu sampai aku masuk ke Mekah. Lalu aku akan memberimu nafkah dari pemberianku dan lebihan pakaianku. Ini adalah tempat perjanjian pertemuan antara aku dan dirimu. Uwais berkata, perjanjian antara aku dan kamu, aku tidak ingin melihatmu lagi setelah hari ini, wahai Amirul Mukminin. Di hadapanku dan juga di hadapanmu ada rintangan sulit yang tidak dapat dilalui selain unta kurus dan ringan bawaannya. Maka ringankanlah bawaanmu, semoga Allah merahmatimu. Saat mendengar kata-kata Uwais, Umar memukulkan kedua tangannya ke tanah, lalu menyeru dengan suara tinggi, andai saja Umar tidak dilahirkan dengan ibunya, andai saja ibunya Umar mandul dan tidak mengandungnya, tidakkah ada orang yang menerima khilafah dengan segala yang ada di dalamnya? Uwais berkata, wahai Amirul Mukminin, lewatlah di sini dan aku akan lewat di sana. Maksudnya masing-masing menempuh jalannya tersendiri. Engkau memimpin urusan kaum mukminin dan aku pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dari Alqamah bin Marsid, ia meriwayatkan orang-orang pada masanya mengira Uwais gila hingga mereka membuatkan sebuah rumah untuknya di pintu masuk perkampungan mereka. Selama bertahun-tahun mereka tidak pernah melihatnya. Makannya adalah hasil biji-bijian kurma yang ia pungut. Pada sore harinya ia menjual biji-bijian kurma. Jika ia mendapatkan kurma berkualitas buruk, ia menyimpannya untuk makanan berbuka. Uwais Al-Qarni juga pernah memungut potongan-potongan roti di tempat sampah. Kemudian ia mencucinya, menyedekahkan sebagian dan memakan sebagiannya. Ia berkata, ya Allah, aku membebaskan diri kepadamu dari setiap makhluk yang lapar. Amr bin Murrah pernah meriwayatkan, ia berkata, ketika Umar bertemu Uwais dan ia dikenal banyak orang, ia pun pergi menjauh hingga tidak seorang pun pernah melihat lagi setelah itu sampai ia wafat. Semoga Allah meridai sosok yang bertakwa, bersih, ahli ibadah, zuhud dan tidak dikenal, Uwais Al-Qarni. Semoga Allah pula mempertemukan kita dengannya dalam golongan hamba-hambanya yang saleh. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.